Halo guys, welcome back to my channel. Senang sekali. Nah, di video kali ini sesuai janji aku buat kalian, di sini aku akan membahas tentang bidik misi di Unsrat. Nah, tapi sebelum aku lanjut video kali ini, jangan lupa buat kalian subscribe video ini, subscribe channel aku maksudnya. Terus jangan lupa komen dan like. Mungkin kalau dari teman-teman teman kalian atau saudara kalian yang pengen masuk Unsrat atau kepo-kepo tentang Unsrat, boleh juga kalian bagiin video ini ke teman-teman kalian. Oke, stay tune. Nah, kita lanjut aja. Nah, untuk bidik misi mungkin kalian udah pada tahu itu di tahun 2020 ini bidik misi itu ditiadakan, tapi ada gantinya, yaitu kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sama aja, nggak beda dari bidik misi kok. Jadi tetap tenang aja buat kalian yang pengen kuliah tapi nggak pengen repotin orang tua atau kendala dengan ekonomi, kalian bisa tetap kuliah dengan kalian boleh daftar KIP kuliah. Ini aku itu nggak akan membahas panjang lebar mengenai mungkin bidik misi itu apa, terus prosesnya kayak gimana, berkasnya itu apa aja, terus jadwal penting itu apa. Aku nggak akan membahas secara detail seperti itu. Aku lebih akan membahas tentang bidik misi, terus kuota bidik misi di Unsrat, terus seberapa besar potensi kalian itu buat keterima bidik misi di Unsrat, terus juga pengumumannya itu biasanya bulan-bulan apa kalau di Unsrat kalau bidik misi, terus sama juga pencairan dananya atau pembagian buku tabungan baik itu ATM juga itu kapan dan di bank apa. Aku akan lebih membahas ke arah itu karena kalau mengarah ke tentang bidik misi itu apa, KIP itu apa, prosesnya bagaimana, mungkin kalian udah lalu itu semua dan kayak udah tahu cara-caranya, alur-alurnya. Jadi aku lebih mengarah ke itu sih, bidik misi yang dan kalian harus juga tahu tentang kuota bidik misi yang ada di universitas tersebut. Dan kalau di Unsrat sendiri kuota bidik misi itu cukup banyak dari pemerintah. Nah, untuk di tahun 2019 sendiri itu ada sekitar 1130 kuota bidik misi yang untuk yang diterima. Nah, untuk di tahun 2020 ini aku kurang tahu juga kuotanya berapa, tapi itu aku yakin nggak jauh-jauh dari sekitaran 1000 ke atas. Nah, oke, untuk di bulan-bulan ini kan proses pendaftaran SBMPTN kan yang aku tahu, yang untuk di tahun 2020 ini bulan-bulan Juni ini adalah pendaftaran buat SBMPTN. Kalau misalkan di situ kalian juga masukin juga lewat jalur bidik misi atau KIP, di situ kalian akan dikasih keringannya itu kalian nggak usah bayar peser pun war pendaftaran, jadi bisa dibilang gratis sama sekali. Mungkin kalau SBMPTN kan yang aku tahu pendaftarannya itu uangnya itu 250, tapi kalau kalian lewat jalur bidik misi atau KIP itu gratis, memang nggak dipungut biaya. Jadi buat meringankan beban kalian juga. Setelah daftar ulang itu kalian pasti akan disuruh buat bayar UKT. Itu kan salah satu syarat sih buat di Unsrat, juga di universitas yang lain aku pasti kalian akan diminta untuk bayar uang UKT. Tapi kalau misalkan kalian lewat jalur bidik misi di semester pertama itu nanti kan nggak akan diminta uang UKT. Jadi bisa dibilang untuk semester pertama kalian masuk awal kuliah itu gratis. Jadi sambil menunggu pengumuman bidik misi kalian dinyatakan lulus atau enggak di Unsrat, kalian akan dibebaskan uang kuliah di semester 1. Setelah kalian daftar ulang, proses daftar ulangnya setelah kalian lalui itu, kalian akan mulai masuk yaitu namanya MOS, atau bisa bilang kalau di universitas itu PK2MB. Setelah PK2MB kalian akan mulai masuk yaitu awal perkuliahan semester 1. Selama semester 1 itu kalian juga akan nunggu pengumuman dari bidik misi. Dan itu memang cukup lama prosesnya, itu hampir 3-2 bulan lebih itu proses pengumumannya, karena dari pihak bidik misi itu mereka akan lakukan survei ke rumah kalian. Jadi jangan main-main waktu kalian upload data diri kalian di portal bidik misi ataupun waktu kasih gambar-gambar data-datanya kan jangan sampai bohong, karena kalau misalkan kalian bohong atau kalian manipulasi data kalian itu berpotensi sekali buat kalian itu
gagal dapet. Nah, selama menunggu proses bidik misi ini, potensi kalian untuk keterima bidik misi di Unsa itu cukup besar sekali. Karena aku bilang besar karena kuota yang disediain dari Unsra juga banyak, sekitar yang kayak aku bilang tadi itu di 2019 itu ada 1100. Kalau ya di tahun 2020 emang aku nggak tahu, tapi yang jelas nggak jauh beda dari itu kan. Nah, jadi aku bilang cukup besar itu kuotanya. Dan juga pengumumannya itu ada 3 kali, maksudnya itu ada 3 gelombang. Pertama, kedua, ketiga itu bertahap sih pengumumannya. Kalau aku itu termasuk pengumuman yang di tahap pertama, tahap 1. Nah, hampir semua teman-teman aku yang keterima bidik misi di tahap 1, khususnya di jurusan ekonomi pembangunan, itu kebanyakan dari luar Jawa yang keterima bidik misi. Memang yang aku lihat itu mereka yang memang betul-betul kalau dilihat dari finansial memang agak kurang teman-teman aku dari Jawa ini. Dan itu memang menurut aku yang di tahap 1 memang tepat sasaran gitu loh mereka, dan termasuk aku juga, karena posisinya aku ini orang tua udah nggak kerja kayak dulu. Orang tua itu sekarang buruh tani, jadi memang aku pengen nggak kerepotin mereka. Terus untuk yang jalur kedua dan ketiga itu memang aku rasa kayak kurang tepat sasaran sih, karena kebanyakan mereka yang keterima tahap kedua ketiga itu mereka yang dari daerah-daerah Sulawesi Utara lah, kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Dan banyak dari teman-teman aku di jurusan aku itu mereka itu pada punya mobil, ada juga yang orang tua yang PNS, ada juga yang pokoknya HP-nya iPhone. Bayangin, mereka tuh dapat bidik misi loh, bayangkan. Karena kenapa bisa dapat bidik misi? Karena waktu tahap pertama pengumuman itu masih ada kuota tambahan. Jadi mereka yang nggak keterima di tahap 1 itu keterima di tahap 2 dan 3. Jadi mungkin itu yang bikin mereka yang menurut aku kurang mampu, mereka jadi keterima bidik misi. Dan itu sangat disayangkan sih menurut aku sih. Jadi gimana ya, mau gimana lagi, kuota tambahan tuh masa ya cuman mau disia-siain. Jadi pihak Ustadz mungkin gak ada pilihan lain, jadi mereka itu yang dari daerah-daerah Sulawesi yang keterima bidik misi. Itu sih dari jurusan aku loh. Mungkin ya jurusan kalian di Ustadz mungkin beda-beda, mungkin memang ada yang memang tepat sasaran kan. Kalau di jurusan aku memang kenyataan seperti itu, aku bilang dengan apa adanya. Jadi buat kalian memang butuh gak mampu terus pengen daftar bidik misi, kan boleh daftar bidik misi di Unstad. Dan potensi kan daftar bidik misi di Unstad tuh besar banget, bisa bilang besar banget kayak aku bilang tadi. Dan gak menutup kemungkinan teman-teman aku juga yang dari Sulawesi Utara atau Provinsi Sulawesi Utara, mereka juga dapat bidik misi. Puji Tuhannya, gak semua itu gak tepat sasaran, masih ada yang tepat sasaran kok di daerah Sulawesi Utara. Maksudnya memang ada yang gak tepat, tapi gak semuanya. Nah, setelah dari pengumumannya itu, nanti dari pihak Unsad akan ngarahin kalian buat bikin buku tabungan sama bikin ATM. Waktu di tahun 2018 sama di tahun ini, bank yang buat bidik misi itu Bank BRI. Jadi setelah 1-2 minggu pengumuman nama kalian dinyatakan lolos bidik misi, kalian akan diarahin ke Bank BRI yang ada di Unsra, di depan rektorat itu tepatnya banknya, dekat dengan Fakultas Peternakan sama Pertanian. Di situ Bank BRI-nya. Nanti di situ kan akan diarahin buat ngambil buku tabungannya dulu. Kalau ATM belum dapat, baru buku tabungannya dulu. Dan waktu itu sih sebenarnya waktu pas udah dapat buku tabungan, udah ada isi saldonya, tapi karena berbagai rumor yang ada dan segala macem, itu mereka bilang belum ada, belum terisi, belum ini bla bla bla. Jadi aku putuskan buat tunggu instruksi dari pihak kampus atau dari pihak universitasnya tentang pencairan dananya. Nah, delalah sebenarnya ada salah satu teman dari Unsad, nggak tahu dari fakultas mana, mereka bilang kata udah cair, tapi syaratnya itu
kalian harus pergi ke bank pusat, bukan ke bank kampus, ke bank pusat BRI pusat gitu loh. Dan tempatnya itu ada di daerah 45. Nah disitu baru boleh kalian buat cairin dananya. Masih nggak percaya sih betul nggak sih ini info, atau salah, atau malah hoax atau gimana. Dan ada salah satu temen aku yang coba buat cairin itu, dan betul memang udah bisa dicairin dan boleh buat bisa ambil ATM-nya. Jadi waktu akhir bulan itu juga tanggal 29 aku pergi ke bank BRI pusat di 45, terus bilang mau bikin ATM bidik misi ke satpamnya arahin ke teller yang khusus buat bidik misi, dan itu beberapa saat udah jadi ATM-nya. Terus bikin PIN, udah habis itu mereka suruh buat cek. Pas udah selesai semua, pas aku mau cek di galeri ATM-nya, itu saldo yang muncul itu kan harusnya kan 3.900.000 toh yang uang bidik misi biaya hidup. Nah di aku itu munculnya 5.600.000. Kenapa 5.600.000? Karena aku kan dapat ganti uang transport dari Solo ke Manado, jadi dapat uang ganti tiket pesawat gitu loh namanya. Jadi mungkin buat kalian yang rantau juga, misalkan dari Medan ataupun dari Jawa atau Jakarta atau Surabaya atau Bali, atau pokoknya di luar Sulawesi atau di luar Manado, kan akan dapat uang transportnya. Malah ada temenku yang dari Medan itu, mereka dapat bidik misi di semester 1 tuh sebesar 7 juta. Karena uang transport juga kan di situ memang mahal, jadi mereka dapat bidik misi pertama 7 juta, tapi bidik misi seterusnya itu dapatnya 4.200.000. Jadi udah naik. Kalau sebelumnya kan 3.900.000. Kalau di sekarang ini 4.200.000. Jadi udah naik itu bidik misinya. Jadi buat kalian yang pengen daftar bidik misi di Unsrat, kalian boleh cek info link juga. Aku akan bagiin di bawah kolom deskripsi di bawah nanti link-link tentang Unsrat, KIP Unsrat atau proses pendaftaran yang ada di Unsrat. Oke? Jadi thank you buat kalian udah nontonin video ini. Semoga bermanfaat juga buat kalian yang pengen masuk Unsrat, yang pengen daftar bidik misi Unsrat. Semoga juga bermanfaat. Kalau misalkan masih ada yang kurang atau ada pertanyaan, kalian boleh komentar di bawahnya. Akan aku balas sekali yang sepengetahuan aku tentang Unsrat. Oke? Jadi thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Ingat subscribe, like, dan komen. Oke?